Partai Buruh sudah menegaskan sikapnya, tidak akan memilih Anies Baswedan dalam Pilpres tahun depan. Sikap Partai Buruh yang mengeliminasi Anies dari daftar capres yang akan didukung bisa kalian tonton di dalam video yang linknya saya taruh di bagian deskripsi. Dan menariknya, belum lama ini jubir Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian mengatakan setuju dengan sikap Partai Buruh. Tentu saja, kita gembira jika pihak Anies setuju dengan apa yang disampaikan oleh Partai Buruh. Tapi tunggu dulu, sikap yang mana dari Partai Buruh yang disetujui oleh jubirnya Anies? Yuk kita cari tahu. Partai Buruh bersama organisasi buruh akan mengkampanyekan harus dihukum partai-partai politik yang menyetujui Omnibus Law. Kami akan kampanyekan, jangan pilih partai-partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Kita akan kampanye, jangan dipilih. Kita akan sebut siapa itu anggota-anggota pansusnya. Tentu secara konstitusional, sesuai aturan. Tidak boleh fitnah, tidak boleh menyerang kehormatan pribadi-pribadi. Tapi hanya menjelaskan, ini loh, anggota pansus Balik, pansus Balik DPR RI yang menjadi anggota pansus tersebut mengesahkan Omnibus Law, dan ini loh partai-partai. Tentang ada dua partai politik yang tidak setuju dengan pengesahan Perpu menjadi undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, kami minta yang nyatanya. Tindakan nyatanya apa? Gunakan langkah-langkah politik. Kalau sekedar hanya popularitas dan lip service seolah-olah nolak, untuk apa? Rakyat juga udah tahu kok, buruh udah tahu. Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, memang menyerukan kepada masyarakat agar tidak memilih partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, Bung Iqbal juga secara tegas menolak untuk berkoalisi dengan partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sejalan dengan sikap dari Partai Buruh yang memang sejak awal menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jubir bakal calon Presiden Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, setuju dengan sikap Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, agar tidak memilih partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Angga, masyarakat sebaiknya mendukung capres yang pro terhadap buruh. Tentu saja, di mata Angga, capres tersebut adalah Anies. Tetapi hal itu berbeda dengan kaum buruh. Ketika kemudian Partai Buruh yang merupakan representasi dari kaum buruh sudah menegaskan tidak akan memberikan dukungan kepada Anies, itu artinya sosok capres yang pro buruh itu bukanlah Anies Baswedan. Nah, untuk capres, berulang-ulang sudah disampaikan, Partai Buruh ada mekanisme. Udah mekanisme pertama udah jalan, yaitu rakernas dan pencermatan. Udah ketemu tuh, kemarin kan udah diumumkan. Pak Anies Baswedan dieliminasi dengan alasan tidak amanah, ninggalin kawan seiring sejalan, itu prinsip buat buruh, tidak amanah tuh prinsip. Belum jadi presiden udah begitu, apalagi jadi presiden. Dan mengobok-obok KSPI dan SPMI, itu juga prinsip, nggak boleh, ada etika. Kalau mau didukung ada etika, bukan ngobok-ngobok Sudirman Said. Nah, tinggal dua, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto, yang dukungannya sama. Itu udah sampai di situ. Nah, yang yang presidensial threshold kalau 0%, bukan 20%, kita punya calon alternatif. Ada 4, kalau diputusin kemarin udah dijelaskan. Riza Ramli, Rocky Gerung, Najwa Shihab, Said Iqbal. Tapi kita juga maju presidensial threshold, dikalahin. Bagaimana itu hakimnya? Katanya Partai Buruh nggak berhak ngajuin presiden, legal standingnya. Aneh. Masa peserta pemilu, partai peserta nggak boleh ngajuin. Kita udah ikhtiar, itu semua ikhtiar. Ya artinya yang 4 calon alternatif, capres calon alternatif nggak bisa. Tinggal 2. Kami sudah bersurat, baik ke yang 4 calon alternatif maupun yang 2. Ke Pak Ganjar Pranowo, Partai Buruh udah bersurat. Ke Pak Prabowo Subianto juga udah bersurat. Dan sudah ada komunikasi. Nah, itu yang disebut konvensi. Karena bentuk konvensi dari Partai Buruh sepakat kuliah umum. Untuk menghindari perdebatan yang mereka sendiri kan belum jadi capres. Masih baca pres, bakal calon presiden. Sehingga formatnya adalah kuliah umum. Saya kira sikap untuk tidak memilih partai politik pendukung Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah cara untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada partai-partai yang saat ini sedang berkuasa. Pesan itu adalah kita sebagai kelas pekerja
tidak akan memilih partai politik yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh. Di dunia politik, pemilihan umum adalah saat di mana kita sebagai warga negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi arah perjalanan negara kita. Di sini, kita memilih pemimpin dan partai politik yang akan mewakili kita di parlemen, serta membuat kebijakan yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Keputusan partai-partai di Senayan yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja telah merugikan kelas pekerja. Karenanya, tindakan terbaik dalam situasi seperti ini adalah menghukum partai politik itu dengan tidak memilihnya kembali. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Terlebih kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang telah menciptakan banyak kontroversi dan kerugian di kalangan pekerja, di mana undang-undang ini telah mendegradasi dan atau mengurangi beberapa hak penting bagi pekerja. Ini adalah serangan terhadap hak kita yang telah diperjuangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, undang-undang ini memperparah ketidaksetaraan ekonomi di negara kita. Pekerja yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi akan semakin terpinggirkan dalam sistem yang lebih mementingkan kepentingan bisnis. Itulah sebabnya sesuatu harus kita lakukan. Dan pemilu adalah medan pertempuran untuk menyingkirkan mereka yang menjadi benalu bagi terciptanya keadilan sosial. Pemilu bukan hanya tentang memilih apa yang tampak menguntungkan saat ini, tetapi juga tentang memilih pemimpin dan partai politik yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita dan generasi yang akan datang. Jangan mau lagi dikecewakan, jangan pilih partai-partai yang selama ini menyakiti rakyat. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah perjalanan negara ini melalui hak suara kita. Jangan memilih partai politik yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah saatnya di mana kita harus bersatu, mengedepankan solidaritas, dan memberikan pesan kuat kepada mereka yang ingin kita pilih. Pilihlah partai politik yang memperjuangkan kesejahteraan kita, hak-hak kita, dan masa depan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia. Pilihlah partai politik yang 24 jam dalam sehari hidup dan berdenyut bersama kita. Mari kita gunakan hak suara kita sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meraih perubahan yang positif. Partai Buruh juga sudah menegaskan sikapnya untuk tidak berkoalisi dengan partai politik pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk memahami penjelasan lengkap terkait dengan sikap ini, yuk kita simak penjelasan Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, dalam video berikut ini. Sikap Partai Buruh bukan tidak mendukung capres. Nggak mungkin lah masa partai politik tidak mendukung calon presiden. Ini kan politik, haruslah dia harus memenangkan legislatif dan tentu dia ingin memilih calon presiden yang sesuai harapannya, tidak-tidaknya mendekati harapan Partai Buruh dengan konstituennya. Yang benar itu adalah Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mendukung capres dan mengesahkan Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Jadi partai politiknya kita nggak akan berkoalisi. Artinya ketika didaftarkan partai-partai politik mendukung capres tertentu di KPU, kita nggak akan ikut. Artinya juga kampanye-kampanye untuk capres yang didukung Partai Buruh dia akan sendiri, jalan sendiri, nggak ikut dengan partai-partai yang ada. Dan itu udah biasa Partai Buruh. Waktu 2014-2019 kami mendukung capres dan melakukan kontrak politik gitu loh. Jadi nanti koalisinya adalah dengan capres. Perwujudannya adalah kontrak politik. Kampanyenya ya kampanye Partai Buruh dengan capres itu kan anggota kami banyak. Target suara yang akan diberikan oleh Partai Buruh kepada capres adalah 6,5 juta sampai maksimal 10 juta. Karena Partai Buruh mentargetkan 6,5 juta suara sah nasional untuk lolos parliamentary threshold dengan minimal 20 kursi, maksimal 30 kursi. Jadi kesimpulannya, koalisi Partai Buruh itu adalah dengan pribadi capresnya. Bentuknya apa? Kontrak politik. Akibatnya apa? Ya kampanye maupun tim pemenangannya terpisah dengan partai politik yang sudah ada. Kita hormati partai politik yang sudah ada. Tapi Partai Buruh tidak mungkin bersetuju dengan parpol yang mengesahkan Undang-Undang Cipta. Jadi bukan kita dengan capres dan partai politik digabung-gabung, terpisah. Demikian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali dalam Bicara Buruh berikutnya.